Assalamualaikum, welcome back to my channel, Umi Danis Kitchen. Di video kali ini kita akan membuat jajanan manis yang renyah dengan isian yang enak dan creamy. Pai susu ini kulitnya renyah dan lembut di dalam. Ini gurih, manis, dan legit jadi satu. Nggak perlu beli lagi di luar kalau bisa dibikin sendiri di rumah ya bun. Sebelum kita lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa tekan like, tekan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Nah, mau tahu cara buatnya? Yuk simak videonya hingga selesai. Untuk bahan-bahannya di sini aku sudah siapkan 150 gram margarin. Siapkan juga 2 butir kuning telur dengan suhu ruang. Kemudian tuangkan ke dalam wadah. Ambil 35 gram gula halus. Lalu tuangkan ke dalam wadah. Lalu aduk semua bahan-bahan ini hingga tercampur rata dengan menggunakan spatula. Nah, ini sudah mulai tercampur rata. Lalu kocok kembali dengan balon whisk sekitar 2 menitan sampai teksturnya lembut dan sedikit mengembang ya. Setelah 2 menit ini teksturnya sudah sedikit mengembang. Lalu tambahkan secukupnya vanili bubuk. Masukkan 250 gram tepung terigu. Sebelumnya ini kita ayak dulu. Di sini saya menggunakan tepung terigu pro rendah. Setelah diayak dan teksturnya halus, kemudian ini kita aduk-aduk sebentar dengan menggunakan balon whisk. Ini tekstur adonannya sudah mulai berbulir-bulir seperti ini. Lalu tambahkan 2 sendok makan air es atau air dingin. Lanjut, kemudian ini kita uleni kembali sampai teksturnya padat dan bisa dibentuk ya. Hasil akhirnya seperti ini, adonan sudah mulai padat dan lembut. Letakkan adonan di atas alas kerja, tekan dan padat-padatkan seperti ini. Lanjut, kemudian ini kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Tujuannya dipotong agar nanti lebih mudah untuk dibulat-bulatkan dan ditimbang sesuai dengan besar ukuran cetakannya. Setelah selesai dipotong-potong, kemudian ini kita bulat-bulatkan, disesuaikan ukurannya dengan ukuran cetakan ya. Bulat-bulatkan adonannya hingga selesai. Adonan pai sudah kita bagi menjadi beberapa bagian. Lanjut, kemudian kita masukkan ke dalam mangkuk. Setelah semuanya disimpan di dalam mangkuk, tutup dengan plastik wrap agar adonannya tidak kering. Kalau udah, kemudian ini kita simpan beberapa menit di dalam lemari pendingin. Selanjutnya kita akan membuat isian pai. Masukkan 1 butir telur, tambahkan 15 gram gula pasir, kemudian aduk-aduk dengan balon whisk hingga gulanya larut dan tercampur rata. Nah, ini gulanya sudah mulai larut dan berbuih. Tambahkan 150 gram susu kental manis. Lalu aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Ini teksturnya sudah mulai mengental. Lalu tambahkan 15 gram tepung maizena. Kemudian ini kita aduk-aduk kembali hingga maizena tercampur rata dengan adonan. Setelah adonan merata, tambahkan air. Masukkan air sebanyak 150 ml. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Nah, adonan isian sudah selesai kita buat. Siapkan gelas ukur. Saring adonan tadi agar teksturnya lebih halus. Setelah disaring, simpan di dalam lemari pendingin. Siapkan cetakan pai. Di sini aku pakai cetakan pai dengan diameter atas 5,5 cm dan diameter bawahnya 4 cm. Oleskan semua cetakan painya dengan margarin tipis-tipis seperti ini ya. Keluarkan adonan kulit pai dari kulkas dan buka plastik wrapnya. Ambil 1 bulatan adonan, letakkan di dalam cetakan pai. Lalu ini kita tekan dan padat-padatkan, sesuaikan dengan ukuran cetakan pai. Lakukan semuanya hingga selesai. Hasil akhirnya seperti ini, lakukan semuanya hingga selesai.
Setelah semuanya dicetak seperti ini, jangan lupa ditusuk-tusuk bagian dasarnya dengan menggunakan garpu agar adonan pie tidak mudah menggembung saat dipanggang nanti ya. Lakukan semuanya hingga selesai. Keluarkan adonan isian dari kulkas dan kita aduk-aduk sebentar. Tuangkan adonan isian ke dalam adonan pie. Tuangkan secukupnya saja seperti ini. Lakukan hingga selesai. Selesai, adonan kue pie siap untuk dipanggang. Panaskan oven di suhu 160 derajat Celcius selama 10 menit. Setelah panas, masukkan adonan pie susu ke dalam oven. Panggang kue pie susu selama 45 menit di suhu 160 derajat Celcius dengan api atas bawah. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Setelah 45 menit, buka ovennya dan keluarkan pie susu yang sudah matang dari oven. Ini hasilnya bagus banget dengan aroma yang menggugah selera dan matangnya merata. Selanjutnya ini kita tunggu dingin baru kita keluarkan dari cetakan pie. Kalau udah dingin, bisa kita keluarin aja dari loyangnya seperti ini. Lakukan semuanya hingga selesai. Kue pie siap untuk disajikan. Dan ini hasilnya, kue pie susu yang sudah kita buat. Kulitnya renyah, isiannya lembut dan creamy dengan aroma susu. Ini enak banget, pokoknya teman-teman wajib cobain ya. Cocok buat sajian di berbagai acara, buat ide jualan maupun cemilan di rumah. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya and happy cooking!